Ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Kembali Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan kembali pula Allah pertemukan kita dengan rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, serta mencatatnya kita pada kesempatan di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, kembali kita lanjutkan majelis fiqih kita. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan masuk pada bahasan al-mas'u alal hufain, mengusap kedua alas kaki. Ini merupakan bahasan yang penting walau sering tidak kita sadari. Kenapa bahasan yang penting dan kenapa pula tidak kita sadari? Penting karena demikianlah Islam dengan kesempurnaannya tidak kita sadari, karena demikian ini kurang pas kalau kemudian kita jumpai di negeri kita. Islam ini diperuntukkan kepada seluruh umatnya, seluruh manusia. Berarti mulai dari orang-orang yang berada tinggal di daerah Khatulistiwa ataupun orang yang tidak berada di daerah Khatulistiwa. Maka orang yang berada di daerah Khatulistiwa mungkin cuacanya tidak begitu ekstrim, sehingga kurang begitu pas, kurang begitu cocok ketika membahas tentang al-mas'u alal khufain, mengusap kedua khuf. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di Eropa sana, atau saudara-saudara kita di belahan selatan Khatulistiwa, Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya, yang mana ketika dalam musim dingin akan merasakan dingin yang sangat, dan sebuah masyaqqah, sebuah haraj, sebuah kesulitan ketika harus mengusap kaki 5 kali dalam sehari. Repot, dingin dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa negara ketika memang terlalu sering mengusap kaki dengan air, bahkan tidak kemudian menutup kaki itu dengan alas kaki, maka pecah-pecah. Dan pecah-pecahnya bukan pecah-pecah yang biasa, pecah-pecah yang kemudian bisa sampai berujung pada luka. Inilah kemudian mengapa membahas tentang mengusap kedua alas kaki adalah bahasan yang penting. Karena bukan hanya untuk kita yang berada di daerah Khatulistiwa, tapi ini sangat penting dan sangat dirasakan manfaatnya bagi saudara-saudara kita yang tidak tinggal di daerah Khatulistiwa. Atau kalaupun di sana tinggal di daerah Khatulistiwa, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada bencana alam, di sana ada tim SAR yang harus sedia, yang harus standby, dan ini menggunakan apa? Pantofel, menggunakan alas kaki. Atau mungkin para prajurit, para tentara yang dia harus menjaga di perbatasan, mungkin di hutan dan lain sebagainya, yang memang harus selalu sedia. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari al-mas'u alal khufain. Apakah hanya ditinjau dari geografis saja kita bisa merasakan pentingnya al-mas'u alal khufain? Tidak. Bukan secara geografis saja kita bisa merasakan pentingnya membahas al-mas'u alal khufain, tetapi secara akidah ini pun juga penting. Kenapa demikian? Karena mengusap khuf adalah salah satu yang diingkari oleh saudara yang mengaku se-Islam,
sekali lagi, saudara yang mengaku se-Islam. Dia tidak bagian dari Islam, namun kita katakan saudara-saudara insaniyah, ini saudara sesama manusia. Siapa itu? Ini Rafidah. Rafidah ini mengingkari berkaitan dengan mengusap khuf. Padahal hadis-hadis yang membahas tentang mengusap khuf di antaranya adalah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang notabene mereka, yakni orang-orang Rafidah, puja, yang notabene mereka orang-orang Rafidah kultuskan. Baik. Ini sebagai mukaddimah berkaitan dengan pentingnya fikih ini membahas tentang al-mashu 'alal khuffain. Baik, kita mulai dulu dari makna al-khuf. Apa itu al-khuf? Disebut dengan al-khuf huwa ma yalbasu 'ala rijli min jildihi aw nahwihi, yakni sesuatu yang dipakai pada kaki yang berasal dari kulit atau yang semisalnya. Yang berasal dari kulit atau yang semisalnya. Maka bentuk jamak dari khuf adalah khifaf. Dan kalau kemudian ini kita bawa pada apa yang biasa dipakai di negeri-negeri kita, di sana ada sepatu, di sana ada kaos kaki. Walaupun kemudian kaos kaki ini diperbincangkan oleh para ulama, di antaranya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak mengkategorikan jawrab sebagai khuf, tidak mengkategorikan jawrab, yakni kaos kaki, sebagai khuf. Karena di antara syarat disebut khuf oleh mazhab Syafi'i yakni sesuatu yang tidak bisa membasahi kaki. Sementara jawrab, kaos kaki, kalau kemudian tertetes air atau tersiram air, pasti kaki ini akan basah. Karenanya, kalau dalam negeri kita memang khuf ini sering dibahasakan dengan sepatu atau kaos kaki. Namun dalam mazhab Syafi'i, kaos kaki tidak termasuk dalam bahasan khuf. Karena apa? Karena bisa membuat kaki basah. Baik, ada beberapa bahasan yang dibahas oleh para lajnah ulama yang menulis Al-Fiqhul Muyassar ini. Al-mas'alatul ula, bahasan pertama, yakni hukmul mashu 'alal khufaini wa daliluh. Hukum mengusap khuf dan dalil-dalilnya. Disebutkan di sini al-mashu 'alal khufaini jaizun bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Mengusap khuf ini adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan semua imam madhab sepakat dalam hal ini. Tidak ada yang mempersangsikannya. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu 'ala 'ibadihi daf'an lil haraj wal masyaqqah anhum. Ini adalah sebuah fasilitas, ini adalah sebuah keringanan yang Allah berikan kepada umatnya ketika ia mendapati ada kesulitan atau ada hal-hal yang membuatnya berat untuk berwudu. Membuatnya berat untuk berwudu. Seperti apa berat untuk berwudu? Seperti dinginnya udara, safar. Ini membuat berat untuk berwudu dengan sempurna. Karena alas kaki memang sudah menjadi sebuah kebutuhan wajib dalam safar, khususnya di zaman dahulu. Kalau mungkin di zaman sekarang ada orang yang safar, bahkan mungkin safarnya itu antar kota, antar provinsi, tapi ia hanya pakai sandal jepit saja. Mungkin. Karena apa? Karena dia menggunakan kendaraan, ia mungkin naik mobil, bahkan ia mungkin naik pesawat.
yang ia sudah bisa melintasi provinsi, bahkan melintasi pulau tanpa kemudian merasakan haraj, tanpa merasakan masyaqqah, kesulitan yang sangat. Kalaupun dinginnya AC hanya sesaat saja di dalam pesawat. Tapi berbeda dengan zaman dahulu, ketika safar melalui padang pasir, gurun, yang kalau malam dinginnya luar biasa, maka sebuah kebutuhan wajib untuk menggunakan alas kaki. Baik, ikhwatal iman, ahbakumullah. Dan berkaitan dengan mengusap khuf, dalil-dalil yang membahas tentang ini adalah dalil-dalil yang mutawatir. Dalil-dalil yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak sahabat di setiap tabaqah. Jadi hadis itu memiliki banyak tabaqah. Apa itu tabaqah? Tabaqah ini masa. Ada seseorang di masa tabi'in, ada seseorang di masa tabi'ut tabi'in. Maka di setiap masa ini minimal yang meriwayatkan 10 orang. Ini namanya hadis mutawatir. Maka sahabat yang meriwayatkan minimal 10 orang, tabi'in yang meriwayatkan minimal 10 orang, tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan 10 orang. Ini disebut dengan mutawatir. Dan hadis kalau mutawatir 100% sahih. Kenapa kok 100% sahih? Karena tidak mungkin disepakati kedustaannya. Kalau mungkin hadisnya hadis ahad, hadisnya adalah masing-masing tingkatan, masing-masing tabaqah 1 atau 2 saja. Satu sahabat, lalu ada mungkin 2 tabi'in, mungkin ada 1 tabi'ut tabi'in. Hadis ahad yang seperti ini, yang setiap tingkatan, setiap tabaqah tidak lebih dari 10 orang, yakni tidak sampai derajat mutawatir, dimungkinkan kedustaannya. Tapi kalau mutawatir, mustahil disepakati kedustaannya. Dan banyak sekali penjelasan di kalangan para ulama berkaitan dengan kemutawatiran mengusap khuf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, laisa fi qalbi fil mashi syai'un, tidak ada keraguan sedikit pun di hatiku tentang mengusap khuf. Fihi arba'una hadithan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma rafa'u illa an-nabi wa ma waqafu. Imam Ahmad mengatakan setidaknya ada 40 sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang mengusap khuf. Ada 40 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang mengusap khuf. Duh, itu kan sahabatnya, bagaimana dengan tabi'innya? Perlu dipahami bahwa dalam silsilah hadis, kalau di sana yang paling tinggi ini sahabat, ini jumlahnya sudah banyak, maka hampir dipastikan ke bawah, tabaqah di bawahnya, ini tingkatan di bawahnya lebih banyak lagi. Kenapa? Sahabat memiliki murid. Dan dari 40 sahabat ini pasti memiliki banyak murid. Lawang satu sahabat saja bisa memiliki puluhan murid. Bagaimana ketika yang meriwayatkan 40 sahabat dan masing-masing sahabat meriwayatkan kepada muridnya dari kalangan tabi'in. Baik. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara hadis-hadis yang mutawatir yang terkenal seperti hadis berdusta atas nama Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ia berdusta atas nama Nabi, maka hendaklah dia menyiapkan kaplingnya di neraka. Begitu pula hadis man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah, ini rumah Allah, masjid, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Begitu pula hadis tentang syafaat dan hadis tentang khuf. Ini semua adalah hadis-hadis yang mutawatir, tidak diragukan lagi. Namun perlu kita ulangi lagi karena berkaitan dengan hukum serta dalil mengusap khuf.
kemutawatiran mengusap khuf ini diselisihi oleh orang-orang Rafidhah, diselisihi oleh saudara yang mengaku Islam, saudara yang mengaku Muslim. Kita katakan saudara karena sejatinya ia atau mereka masih terikat pada kita ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan kemanusiaan. Ketika memang di antara mereka ada yang terzalimi, kita pun juga membela mereka, tapi bukan ukhuwah islamiyah, karena tidaklah Rafidhah bagian dari Islam. Mereka mengingkari berkaitan dengan mashu alal khuffain, mengingkari berkaitan dengan mengusap khuf, mengusap alas kaki. Bahkan Rafidhah menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah pada 3 hal. Rafidhah menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah pada 3 hal dalam taharah. Dalam taharah. Apa saja? Yang pertama, dalam wudhu mereka tidak membasuh kaki, tapi mereka mengusap kaki. Kita pernah bahas ini berkaitan dengan membasuh dan mengusap. Kalau membasuh atau mencuci itu jaroyanul ma', mengalirnya air, betul? Kita sudah bahas ini. Yang namanya mencuci atau membasuh ini jaroyanul ma', air itu mengalir. Tapi kalau mengusap, ini air tidak mengalir. Maka Rafidhah menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal taharah, salah satunya tatkala berkaitan dengan kaki tidak membasuh tetapi mengusap. Dibasahi tangan lalu kemudian kaki diusap dengan tangan. Ini Rafidhah. Satu. Yang kedua, penyelisihan mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan taharah ketika mengusap kaki tidak sampai mata kaki, alias mereka Rafidhah hanya mengusap sampai punggung kaki saja. Maka antum kalau pas wudu, entah di masjid manapun, insya Allah bukan di masjid Al-Muqtasidin, lalu sebelah antum ada yang ketika membasuh kaki kok dia tidak ngerojok kakinya dengan air, tapi ia membasahi tangan lalu kakinya diusap dan punggungnya saja, yakni telapak kaki, punggung kaki, tidak sampai apa? Tidak sampai mata kaki. Fa'lam annahu Rafidhah. Ketahuilah ia adalah Rafidhah. Dan beberapa kali kita jumpai ini ketika apa? Ketika umrah ada. Dan yang ketiga yang menjadi penyelisihan mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal taharah, mereka mengingkari mashu alal khuf. Mereka mengingkari tentang syariat mengusap khuf. Dan ini sangat aneh. Kenapa dikatakan aneh? Selain bahwa dalil mengusap khuf ini mutawatir, juga karena yang meriwayatkan dan menegaskan dalil mengusap khuf adalah imam mereka. Siapa? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ini dikultuskan oleh orang-orang Rafidhah. Bahkan Ali bin Abi Thalib saja meriwayatkan ini. Tapi justru mereka mengingkari syariat mengusap alal khuf, mashu alal khuf. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun berkaitan dengan hadis, di antara hadis-hadis yang masyhur berkaitan dengan mengusap khuf adalah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Ia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Suatu saat Jarir bin Abdullah ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil
Lalu beliau berwudu, dan saat berwudu beliau mengusap kedua kakinya. Dengan apa? Dengan memakai alas kaki. Alias beliau tidak melepas alas kakinya, diusap saja. Hadis ini, hadis dari Jarir bin Abdullah ini perlu untuk disampaikan. Walaupun di sana ada banyak sekali dalil-dalil lain yang membahas bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Tapi mengapa disebutkan hadis Jarir bin Abdullah? Karena Jarir bin Abdullah ini masuk Islam belakangan. Karena Jarir bin Abdullah ini masuk Islam belakangan, sehingga disebutkan hadisnya untuk membantah bahwa orang-orang yang tidak meyakini mengusap khuf adalah syariat yang telah terhapuskan, syariat yang telah termansuhkan. Tidak mungkin mengusap khuf ini hadisnya sudah tidak terpakai. Tidak mungkin hadisnya hadis yang sudah terhapus, sudah mansuh. Tidak mungkin. Kenapa? Karena di sana ada riwayat dari Jarir bin Abdullah, dan Jarir bin Abdullah termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Maka tidak mungkin syariat mengusap khuf ini syariat yang telah terhapus. Begitu pula di antara dalil-dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil masih min a'lahu. Seandainya agama ini dibangun berdasarkan akal, niscaya bagian bawah dari alas kaki ini lebih utama diusap dibandingkan atasnya. Maka ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib, dan tidaklah perkataan ini melainkan bentuk penegasan beliau tentang syariat mengusap khuf, mengusap alas kaki. Baik. Berikutnya, poin yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, syurutul mashi 'alal khuffaini, syarat mengusap khuf. Kalau hukumnya sudah jelas, dalilnya juga sudah jelas, sekarang syaratnya. Apa syarat mengusap khuf? Baik. Ada beberapa syarat yang dinukilkan di sini. Yang pertama, memakai keduanya dalam keadaan ala taharatin. Mengusap keduanya, yakni kedua kaki dalam keadaan suci. Maksudnya bagaimana? Kalau mengusap khuf ini dalam keadaan suci, berarti sebelum dia memakai alas kaki sudah suci. Ini maksudnya. Kalau susah dipahami, mengusap khuf ini syaratnya harus suci dulu. Mengusap khuf ini syaratnya harus suci dulu. Berarti ketika seseorang ini mau safar, pakai sepatu, pakai pantofel, atau pakai apapun itu yang disebut dengan khuf, maka harus dalam keadaan suci dulu. Entah suci karena dia wudu atau suci karena dia mandi janabah, yang jelas suci dulu. Sehingga kelak ketika ia nanti sudah memakai khuf dan dia batal, lalu ia ingin mengusap khuf, dia telah didahului dalam keadaan suci terlebih dahulu. Di antara dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma. Suatu saat Mughirah bin Syu'bah mengatakan, aku sedang bersama Nabi dalam sebuah safar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Maka fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, aku hendak merunduk untuk melepas
kedua alas kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan da'huma, tinggalkan, tidak usah dilepas. Lalu Nabi menjelaskan fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Berarti memasukkan keduanya dalam keadaan suci ini sebuah syarat. Kalau mau menggunakan rukhsah dari Allah, kalau mau menggunakan keringanan atau fasilitas dari Allah berupa mengusap alas kaki, maka dahului dengan kondisi suci terlebih dahulu. Baik. Dan di sini dari poin ini ada banyak cabang pembahasannya. Di antaranya, menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh seseorang itu kalau ia sedang bersuci yang setelahnya mau memakai khuf tapi belum tuntas kedua kakinya. Contoh, ketika dia membuka keran, dia berwudu sebagaimana mestinya, lalu sampai pada kaki. Ketika dia membasuh kaki, yakni membasahi kaki dengan air, menggosok-gosok, lalu dia memasukkan kaki kanannya ke khuf, baru kemudian dia membasuh kaki kirinya, membasahi dengan air dan dia memasukkan kaki kirinya ke khuf, maka yang demikian dia tidak bisa mengusap khuf. Kenapa? Karena ia tidak bisa mengusap khuf sebelah kanan karena ia memasukkan kaki belum dalam keadaan sempurna wudunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahirataini, aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Idealnya dibasuh dulu kedua kaki, baru dia pakai kaos kaki, baru dia pakai pantofel, baru dia pakai sepatu. Tapi kalau dia baru mengusap satu, lalu ia masukkan ke dalam sepatu, dan dia basuh lagi satunya, yakni yang kiri, dan dia masukkan ke dalam sepatu, maka sejatinya dia hanya sempurna ketika mengusap khuf kaki kiri saja. Kaki kanannya belum sempurna. Kenapa? Karena kaki kanan dia usap dengan khuf tatkala belum genap wudu mengusap kakinya. Ini. Berikutnya, termasuk catatan dari poin ini, bagaimana ketika seseorang ini dia bersucinya sebelum mengusap khuf dengan tayammum, bukan dengan wudu. Bolehkah demikian? Kalau tadi kita sampaikan suci ini maksudnya adalah dia suci dengan wudu atau suci karena mandi janabah. Bagaimana kalau sucinya dengan taharah? Afwan. Bagaimana kalau sucinya dengan tayammum? Sah atau tidak? Dia tayammum dulu, lalu dia pakai sepatu, lalu kemudian tatkala di tengah perjalanan dia mengusap khuf. Sah atau tidak? Jawabannya tidak, menurut jumhur ulama. Jawabannya tidak menurut jumhur ulama. Limada? Kenapa? Karena dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah dikatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratain, aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Apakah tayammum ada kaitannya dengan kaki? Apakah tayammum ada kaitannya dengan kaki? Tidak. Maka di sini para ulama menyampaikan, dan ini pendapat jumhur ulama, kalau ingin mengusap khuf, entah karena safar atau karena keadaan dingin, maka hanya bisa didahului dengan dua metode bersuci, mandi janabah atau wudu, dan tidak bisa tayammum. Nah, berikutnya, di antara syarat untuk mengusap khuf berikutnya,
Satruhuma limahallil fard, menutupi di tempat-tempat yang wajib. Apa itu tempat yang wajib? Yakni tempat tatkala kita mengusap kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Maka khuf ini harus tertutup sampai mata kaki. Tidak bisa kok khuf ini apa? Cuma sampai pergelangan, tapi tidak sampai mata kaki. Tidak bisa. Harus sampai mata kaki. Karena ketika kita wudu, kita mengusap kaki itu sampai mata kaki. Baik. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sepatu-sepatu yang notabene sepatu kets, ditambah lagi kalau mungkin memakai daleman, yakni kaos kaki, dia bukan memakai kaos kaki yang full, tapi kaos kaki yang sekedar apa? Sekedar sampai pergelangan saja. Maka tidak bisa disebut dengan khuf. Tidak bisa disebut dengan khuf. Lain cerita kalau kemudian kaos kakinya pakai kaos kaki yang panjang, lalu dia pakai sepatu kets, maka mata kakinya tertutup oleh jawrab, tertutup oleh kaos kaki, dan punggung serta telapak kaki tertutup oleh sepatu. Maka ini masih bisa disebut dengan khuf. Baik. Berikutnya, termasuk di antara syarat dari mengusap khuf, yakni ibahatuhuma. Khufnya ini statusnya mubah. Maksud mubah di sini apa? Fala yajuzul mas'u 'alal maghsub. Tidak boleh mengusap khuf hasil curian. Au masruq, hasil curian atau hasil rampasan. Wala harini lirajuli, atau mengusap khuf dari sutra bagi lelaki. Ini tidak boleh, karena itu haram. Yang keempat, taharatu ainihima, yakni khuf tadi harus dalam keadaan suci. Dia tidak boleh najis atau ternajisi. Apa maksudnya najis? Khuf kok najis? Mungkin khufnya terbuat dari kulit babi, mungkin khufnya terbuat dari kulit anjing, maka secara zat, secara ain ini najis, maka tidak boleh. Atau ternajisi, kecipratan kotoran, terkena air kencing, ternajisi, maka ini tidak boleh. Secara zat harus suci, tidak najis, tidak ternajisi. Berikutnya yang kelima, termasuk di antara syarat khuf ayyakunal masah fil muddatil muhaddad syar'an, yakni mengusap khuf ini dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Bagaimana waktu yang ditentukan itu? Yakni lil muqimi yaumun wa lailah, bagi seorang yang mukim satu hari satu malam, dan lil musafir thalatha ayyam bilayalihinna, bagi seorang yang musafir 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Baik, sedikit kita tambahkan dari 5 syarat yang dicantumkan di sini, dan ini termasuk syarat yang insyaallah masyhur dalam mazhab Syafi'i. Apa itu syarat yang belum tercantum di sini atau tidak dicantumkan di sini? Di antara syarat dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan khuf, ayyakunal khuf qawiyan. Khuf itu harus kokoh, harus kuat. Maksudnya apa kuat ini? Kuat secara waktu pemakaian. Maka tidak bisa disebut khuf kalau kemudian dipakai setengah hari sudah jebol. Tidak bisa disebut khuf kalau kemudian dipakai 2 hari padahal dia safar kok sudah rusak. Maka harus kokoh, harus kuat. Harus kokoh, harus kuat. Dan ini termasuk pada penjelasan yang tadi sempat kita nukilkan, tidak boleh khuf ini sesuatu yang bisa tembus air.
seperti kaos kaki tadi. Seperti kaos kaki tadi. Walaupun ini infarada bihi Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i bersendirian dalam hal ini. Mazhab Syafi'i bersendirian dalam hal ini. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hadhihi syurut khamsah istanbataha ahlul ilm li sihhatil mashi 'ala al-khuffain min an-nusus an-nabawiyyah wal qawaidil 'ammah. 5 syarat yang tercantum ini adalah syarat yang telah disimpulkan oleh para ulama berlandaskan dengan hadis-hadis Nabi atau kaidah-kaidah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka perlu kita untuk memperhatikannya, perlu kita untuk memahaminya. 5 syarat ini. Adapun syarat yang tadi kita sisipkan, harus khuf ini qawi, kuat, kokoh. Maka ini termasuk cabang dari syarat ini. Termasuk cabang dari 5 syarat yang tadi kita sebutkan. Berikutnya, yang ketiga, poin berikutnya, kaifiyatul mashi wasifati. Tata cara mengusap khuf. Kaifiyatul mashi wasifatu. Disebutkan di sini al-mahallul masyru', yakni bagian yang disyariatkan, bagian yang diperintahkan untuk diusap adalah zahirul khuf, punggungnya khuf. Punggung ini maksudnya adalah apa? Sisi atas dari kaki, bukan telapak kaki. Baik. Walaupun di sana ada persilangan pendapat di kalangan para ulama antara mengusap khuf minimalis dan mengusap khuf yang maksimalis. Mengusap khuf yang minimalis menurut mazhab Syafi'i adalah sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur, punggungnya saja. Sementara mengusap khuf yang maksimal menurut mazhab Syafi'i adalah batinul khuf wa zahirul khuf, punggung kaki dan alas kaki secara bersamaan. Baik. Apa dalil berkaitan dengan tata cara mengusap khuf ini? Dalilnya adalah hadis dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, yang mana beliau telah menjelaskan tata cara mengusap khuf yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain 'ala zahirihima. Aku melihat Nabi mengusap khuf itu yakni pada kedua punggung kaki beliau. Jadi punggung kaki, punggung kaki, dan tidak perlu mengusap bawah kaki atau tumit. Jadi bawah kaki, alas atau tumit ini bukan menjadi bagian dari khuf, bukan bagian dari al-mashu alal khuffain menurut jumhur ulama. Dan dalilnya juga apa yang tadi kita sampaikan dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Seandainya agama ini dibangun berdasarkan akal, niscaya mengusap khuf ini bagian bawah kaki dan bukan bagian punggung kaki. Nah, dan alhamdulillah, ini adalah bukti bagaimana Islam ini kamil dan syamil, lengkap dan menyeluruh. Lengkap dan menyeluruh. Lengkap berarti A sampai Z dibahas, menyeluruh untuk seluruh kalangan. Seandainya Islam ini berlandaskan dengan akal, niscaya Islam ini yang paling pintar adalah orang yang apa? Orang yang IQ-nya tinggi, orang yang cerdas. Tapi tidak demikian.
bahwa orang yang kemudian dia bahkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pun, dia bisa menjadi orang yang faqih, dia bisa menjadi orang yang paham agama. Baik. Berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, muddatul mashi, yakni jangka waktu mengusap khuf. Jangka waktu mengusap khuf. Wa muddatul mashi 'alal khufaini binisbati lil muqim wa man safarahu la yubahu lahul qasr yaumun wa lailah. Jangka waktu mengusap bagi orang yang mukim dan safar yang safarnya belum membolehkan ia untuk qasar adalah 1 hari 1 malam. Yang mukim dan yang dia baru berniat safar, safarnya dia belum beranjak dari mana? Belum beranjak dari rumah, maka ini 1 hari 1 malam. Sementara jangka waktu binisbatil musafir safaran yubihu lahul qasr 3 ayamin bilayalihinna. Jangka waktu mengusap khuf bagi musafir yang ia sudah boleh mengqasar, berarti dia sudah keluar rumah, ini 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, kapan startnya dan kapan finishnya? Dikatakan 1 hari 1 malam bagi yang mukim, dikatakan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Kapan startnya, kapan finishnya? Baik, maka berkaitan dengan hal ini ada beberapa silang pendapat di kalangan para ulama. Ada beberapa silang pendapat di kalangan para ulama. Setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama, menghitung jangka waktu mengusap khuf dimulai dari ketika dia memakai khuf. Ini pendapat pertama. Ketika dia pakai sepatu, maka dihitung itu waktu untuk start. Misalkan seseorang safar jam 8 pagi, jam 8 pagi dia pakai khuf, maka dihitung start hitungan dia memakai khuf, start hitungan dia boleh mengusap khuf. Pendapat yang kedua, startnya dihitung ketika ia pertama kali berhadas. Pertama kali berhadas, dia memakai sepatu, memakai khuf jam 8 pagi, safar keluar kota, jam 10 dia hadas. Entah buang angin, entah buang air, atau mungkin buang air besar. Yang jelas dia berhadas jam 10 pagi, maka jam 10 itu start hitungan 1 hari 1 malam bagi yang mukim, atau 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Yang ketiga, dihitung ketika ia mengusap khuf pertama kali setelah dia safar. Dan ini pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang paling kuat. Misal jam 8 dia pakai khuf, jam 10 dia batal, tapi karena dia belum mau sholat, maka dia lanjutkan saja perjalanan. Jam 11:30 dia mampir ke rest area, dia melipir, lalu dia berwudu dan dia mengusap khuf, maka jam 11:30 di hari itu adalah start hitungan dia untuk boleh mengusap khuf. Kalau dia safar, dia berstatus musafir, maka 3 hari ke depan sampai jam 11:30 itulah waktu dia. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat. Saya ikhwatul iman ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
Berikutnya poin yang kelima, al-mas'alatul khamisah, yakni pembatal mengusap khuf. Apa saja yang membuat seseorang ini tidak bisa lagi mengusap khuf? Yang pertama, disebutkan di sini idza hasala ma yujibul ghuslu, apabila terjadi sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Apa maksudnya mewajibkan mandi? Junub. Kalau seseorang ini junub, maka dia tidak bisa lagi mengusap khuf, walaupun dia berstatus musafir baru 1 hari, walaupun dia tatkala mungkin baru setengah hari, batal, tidak bisa dia menggunakan rukhsah mengusap khuf karena junub. Dan demikianlah yang dulu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi perintahkan kepada para sahabat tatkala mengusap khuf yang di dalam rangkaian safar untuk tidak untuk terus memakai khuf tersebut dalam keadaan baul, buang air kecil, ghaid, buang air besar, atau naum, atau dia tidur, terus dipakai selama malam yakun junuban, selama tidak junub. Maka selama tidak berstatus junub atau belum junub, maka ini tetap bisa dipakai selama 3 hari bagi yang musafir, 1 hari 1 malam bagi yang mukim. Yang kedua, idza dhahara ba'da mahalil fard, kalau bagian yang wajib tertutup itu terbuka, misal pakai kaos kaki, dia mendaki gunung, qaddarullah, solnya lepas. Solnya lepas, bagian alas bawahnya ini lepas, maka kelihatan itu telapak kakinya, maka batal saat itu juga. Kenapa Ustaz kok batal? Bukankah mengusap khuf ini zahirul khuf, yang diusap ini adalah bagian punggungnya, kan yang bolong bawahnya. Kenapa kok batal? Karena yang namanya khuf adalah yang menutupi anggota wudhu kaki. Karena telapak kaki anggota wudhu dan tidak lagi tertutup, maka berarti batal mengusap khufnya. Yang ketiga, termasuk di antara yang membatalkan mengusap khuf, yakni melepaskan khuf tersebut. Sekedar melepaskan saja, walaupun melepasnya itu karena mungkin gatel, karena mau nggaruk kaki, maka batal. Dia tidak bisa lagi mengusap khuf setelahnya. Dan berikutnya yang keempat, yakni habisnya masa pemakaian khuf. 3 hari 3 malam sudah terlewati bagi musafir, 1 hari 1 malam sudah terlewati bagi yang mukim, maka ini batal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah masuk waktu. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Setelah kumandang azan baru kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Tafadhal. Nah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Taib ayol ikhwah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, berkaitan dengan mengusap khuf, berkaitan dengan hukumnya, berkaitan dengan dalilnya, berkaitan dengan keistimewaan mengusap khuf yang kita pelajari, yang ini merupakan pembeda antara kita dengan Rafidah. Begitu pula dengan tata caranya, syarat-syaratnya, dan pembatal-pembatalnya telah kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Nah, tafadhal Pak.
bagaimana? Karena biasa sudah mencapai lagi dan ada kita berbatas. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana bagi pencinta alam? Bagi pencinta alam yang suka hiking dan lain sebagainya. Yang mana telah kita sampaikan bahwa muddatul masah, jangka waktu mengusap, ini 3 hari 3 malam bagi yang musafir. 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Kalau kemudian gunungnya ini gunung yang cetek, kalau gunung yang cetek di kita itu apa? Andong. Lalu apa lagi? Lawu. Nah, ini yang nggak sampai 3 hari selesai. Tapi bagaimana kalau gunung yang dia menuju puncaknya itu jauh? Semeru misalkan, Rinjani misalkan, yang tidak cukup kalau 3 hari. Dari kita jalan perjalanan sampai kemudian ke pos pertama mendaki, ini lebih kalau sekedar 3 hari. Bagaimana solusinya? Maka kita diberikan kesempatan 3 hari saja. Maka persiapkan untuk wudhu di 3 hari berikutnya, agar bisa melanjutkan fase mengusap khuf, agar bisa melanjutkan fase mengusap khuf. Dan Masya Allah, hal ini sesuatu yang tidak lagi sulit di zaman sekarang. Sesuatu yang tidak lagi sulit di zaman sekarang. Kita tahu bersama, di sana ada botol yang kecil. Anggaplah botol spray. Anggap botol spray yang kita sekarang bisa jumpai botolnya panjang sehingga mungkin bisa dimasukkan ke dalam tas. Selama kemudian kita menggunakannya benar dan versi minimalis. Benar itu bagaimana? Yang ghuslu ya ghuslu, yang mashu ya mashu. Yang ghuslu berarti jarayanul ma. Seperti apa? Seperti wajah. Ini ghuslul wajah, bukan mashul wajah. Berarti air ini harus mengalir di wajah. Baik. Maka kalau yang seperti ini diperhatikan dan versi minimalis saja. Apa wudhu minimalis itu? Pernah kita bahas. Apa wudhu minimalis itu? Yang dia memperhatikan 4 rukun wudhu. Dia mengusap atau membasuh wajah, lalu kemudian dia membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Maka dia nggak perlu kemudian berkumur-kumur. Dia nggak perlu kok kemudian apa? Nggak perlu kok kemudian dia sampai nggak perlu kemudian dia istinsyaq, istinthar, nggak perlu. Maka dia semprotkan botol spray itu sampai mukanya basah dan air ada yang menetes, jarayanul ma, lalu dia usap 1 kali. Lalu dia usap tangan, dia basahi air sampai ada yang mengalir. Dan sebasah-basahnya tangan kalau memakai spray pasti lebih minimalis, sampai ada air yang mengalir, jarayanul ma, maka selesai 1 kali saja. Adapun apa? Kepala, maka ini mengusap, silakan basahkan itu di tangan, lebih sedikit air yang dipakai, lalu kemudian diusapkan. Kaki, maka dibasuh, semprotkan ke kaki. Ini yang bisa jadi solusi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lain dari akhwat? Kalau memang tidak ada, maka kita akhiri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis ilmu kita di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.